Kisah Sunan Kalijaga, dari preman menjadi wali Allah. Pendahuluan. Sunan Kalijaga, salah satu anggota Wali Songo yang paling terkenal, memiliki kisah hidup yang penuh perubahan dramatis. Sebelum menjadi seorang wali besar, ia dikenal sebagai sosok yang hidup dalam kejahatan dan kemaksiatan. Perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku hingga menjadi wali Allah merupakan inspirasi tentang transformasi spiritual yang luar biasa. Masa muda Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Ia lahir di Tuban pada abad ke-15, sebagai putra Adipati Tuban, Tumenggung Wilwatikta. Meski berasal dari keluarga bangsawan, Raden Said dikenal memiliki sifat pemberontak. Dalam masa mudanya, Raden Said merasa kecewa dengan ketidakadilan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, terutama ketika ia melihat para penguasa memanfaatkan kekuasaan untuk menindas rakyat kecil. Ia kemudian mengambil jalan pintas untuk membantu kaum lemah, mencuri hasil kekayaan orang kaya dan membagikannya kepada rakyat miskin. Tindakan ini membuatnya dikenal sebagai seorang berandal, preman, yang ditakuti sekaligus dikagumi. Pertemuan dengan Sunan Bonang. Perubahan besar dalam hidup Raden Said terjadi ketika ia bertemu dengan Sunan Bonang, salah satu anggota Wali Songo yang bijaksana. Dalam sebuah peristiwa, Raden Said mencoba merampok Sunan Bonang yang sedang dalam perjalanan. Namun, Sunan Bonang tidak melawan. Sebaliknya, ia mengajarkan Raden Said tentang kesia-siaan hidup yang penuh dosa. Sunan Bonang menggunakan cara yang unik untuk menyadarkan Raden Said. Dengan mukjizatnya, ia membuat pohon yang sedang dipotong oleh Raden Said mengeluarkan emas. Namun, Sunan Bonang memperingatkan bahwa emas itu hanyalah ilusi duniawi yang dapat menghancurkan jiwa. Raden Said tersentuh oleh pesan ini dan mulai merenungkan makna hidupnya. Transformasi menjadi wali. Setelah pertemuan tersebut, Raden Said memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan menjadi murid Sunan Bonang. Ia menjalani berbagai ujian spiritual yang berat, termasuk berpuasa, berzikir, dan mendalami ilmu agama. Selama masa belajar ini, ia dikenal dengan nama Kalijaga, yang berarti penjaga sungai. Nama ini diberikan karena ia sering berdiam diri di tepi sungai untuk bermeditasi dan mencari pencerahan spiritual. Setelah mencapai kedalaman spiritual yang tinggi, Kalijaga diangkat sebagai salah satu wali Songo. Ia kemudian dikenal sebagai Sunan Kalijaga dan mulai menyebarkan ajaran Islam di Jawa dengan cara yang unik dan penuh kreativitas. Metode dakwah yang unik. Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan budaya untuk menyampaikan ajaran Islam. Ia memanfaatkan seni dan tradisi lokal sehingga ajarannya mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Beberapa metode dakwahnya yang terkenal meliputi wayang kulit. Sunan Kalijaga mengadaptasi cerita-cerita dalam wayang kulit yang sebelumnya berbasis Hindu-Buddha dengan nilai-nilai Islam. Ia menyisipkan pesan moral seperti tauhid dan akhlak mulia ke dalam kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana. Syair dan lagu. Lagu Lirilir yang hingga kini masih dinyanyikan dalam tradisi Jawa adalah karya Sunan Kalijaga. Lagu ini syarat dengan pesan spiritual, menggambarkan ajakan untuk membangkitkan iman dan memperbaiki diri. Simbolisme lokal. Sunan Kalijaga memanfaatkan simbol-simbol budaya setempat, seperti adat kejawen, untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam. Ia tidak memaksakan perubahan secara frontal, tetapi merangkul tradisi lokal dan mengislamkannya. Warisan Sunan Kalijaga. Warisan dakwah Sunan Kalijaga tetap hidup hingga kini dalam tradisi, seni, dan budaya masyarakat Jawa. Pendekatannya yang lembut, toleran, dan penuh kearifan lokal membuat Islam diterima dengan damai di Nusantara. Kesimpulan, kisah Sunan Kalijaga adalah bukti nyata bahwa seseorang dapat berubah, bahkan dari hidup yang kelam, menjadi cahaya bagi banyak orang. Dari seorang preman, ia menjadi wali Allah yang membawa pengaruh besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Transformasi hidupnya mengajarkan bahwa rahmat Allah selalu terbuka bagi mereka yang ingin memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadanya. Sunan Kalijaga bukan hanya sosok sejarah,
tetapi juga inspirasi bagi semua generasi untuk terus mencari kebenaran dan berkontribusi dalam kehidupan yang lebih baik.